أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد قال الله تعالى في القرآن العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat hari ini, mari kita mempersembahkan ungkapan hamdan wa syukran lillahi wahdah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan iman. Allah masih memberikan kekuatan jasmani dan rohani kepada kita sekalian. Sehingga apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah, alhamdulillah hari ini dapat kita tunaikan dan insyaallah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, 15 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu wa masajiduhum amiratun wa hiya khurabun minal huda wa ulama'uhum syarrun tahta min adimis sama takhrujul fitan wa fihim ta'ud. 15 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memprediksikan bahwa suatu ketika akan terjadi dalam diri umat Islam, la yabqa minal islami illa ismuhu. Islam ketika itu hanya tinggal sebuah nama. Wala minal qur'ani illa rasmuhu. Dan ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an ada tapi hanya tinggal sebuah tulisan. Wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Dan ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid dibangun dengan indahnya, masjid dibangun dengan megahnya, tetapi kosong dari jamaah. Wa ulama'uhum syarrun tahta min adimis sama. Dan ulama-ulama ketika itu kata Rasulullah adalah makhluk yang paling terjelek, di mana dari mulutnya muncul fitnah, muncul fatwa-fatwa yang bisa membingungkan umat. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Islam hanya tinggal sebuah nama. Saya kira kondisi kita hari ini alhamdulillah, umat Islam masih gemar, masih senantiasa melaksanakan ibadah yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Baik itu kewajiban salat fardu secara berjamaah maupun kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah hari ini saya kira belum terjadi dalam diri kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan jamaah Jumat yang saya muliakan, kalau anak-anak kita, cucu kita, atau keluarga kita
15-20 tahun yang akan datang, kalau kita tidak berikan pengkaderan, tidak berikan contoh keteladanan, tidak berikan pembelajaran kepada anak-anak dan cucu kita, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan alergi masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah. Mereka tidak bangga lagi menyandang identitas sebagai seorang muslim. Dia mungkin akan malu mengatakan identitasnya bahwa saya seorang muslim. Berbeda mungkin halnya dengan orang tuanya saat ini, kakek neneknya, atau kita sekarang. Kita masih bangga terkadang dengan identitas keislaman kita. Tetapi kalau anak-anak kita tidak didik dari sekarang, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan semakin menjauh dari agama yang kita anut saat ini. Sehingga apa yang diprediksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabqa minal islami illa ismuhu, Islam ketika itu ada, tetapi hanya tinggal sebuah nama dalam identitas-identitas, dalam kartu-kartunya, dalam KTP-nya tertulis mungkin nama identitas Islam, tetapi mereka tidak mengamalkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran dari agama Islam itu sesungguhnya. Sebutlah misalnya jamaah Jumat yang saya muliakan, Islam itu adalah agama rahmat, agama damai, agama selamat. Sehingga setiap kita mengakhiri ibadah salat kita mengucapkan salam, mendoakan semua orang yang berada di sekitar kita akan keselamatan dan kedamaian. Sehingga sangat ironi jamaah Jumat yang saya muliakan, kalau baru saja kita keluar dari salat kita belum mampu menyelamatkan saudara kita dari gangguan lisan dan gangguan tingkah laku kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim adalah muslim yang mampu menyelamatkan saudaranya dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya, yang kita artikan dengan gangguan tingkah lakunya. Ini yang pertama jamaah Jumat yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Ketika itu Al-Quran ada, tetapi hanya tinggal sebuah tulisan. Umat Islam mungkin ketika itu 15-10 tahun yang akan datang sudah tidak bangga lagi dengan kitab sucinya. Mereka kadang mungkin tidak punya waktu lagi untuk membaca kitab suci Al-Quran dalam sehari, tetapi punya banyak waktu membaca berita-berita, membaca status-status yang ada di medsos dan lain sebagainya. Tetapi untuk kitab sucinya, kadang jangankan mau membaca 1 juz dalam 1 hari, 10 ayat, bahkan mungkin 3 ayat dalam sehari, kadang tidak punya waktu untuk membaca kitab suci kita Al-Quran. Jamaah yang saya muliakan, saya khawatir kalau Al-Quran yang kita miliki di rumah saat ini, kita beli beberapa tahun yang lalu, suatu ketika mungkin Al-Quran kita akan menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran kita akan berkata, dulu hambamu si fulan membeli saya, lalu menyimpan baik-baik di dalam lemari dan di dalam bopet, tanpa satu pun penghuni rumah itu pernah membaca dalam kesehariannya. Sekali lagi jamaah Jumat yang saya muliakan, peringatan kepada diri saya sendiri dan kepada kita sekalian, jangan sampai Al-Quran kita hanya kita jadikan pajangan di dalam lemari dan bopet tanpa ada yang pernah membaca dalam keseharian kita. Kalau tidak bisa baca 1 juz, mungkin 5 lembar, atau mungkin 1 halaman, atau mungkin 3 ayat dalam sehari. Ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah dan Rasulullah adalah amalan yang sekalipun sedikit tapi kontinuitas, rutinitas. Hari ini kita mungkin hanya membaca 3 ayat,
Besok 3 ayat, jauh lebih Allah dan Rasulullah cintai daripada hari ini kita khatamkan Al-Quran 30 juz. Tapi tunggu nanti beberapa puluh tahun yang akan datang, baru kita kembali buka dan baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid dibangun dengan indah dan megahnya, tetapi kosong dari jamaah. Peringatan bagi diri saya dan kepada kita sekalian, jangan sampai masjid kita yang ada di samping rumah-rumah kita, azan berkumandang setiap waktu salat, lalu panggilan Allah kita tinggalkan begitu saja. Kita lebih utamakan panggilan duniawi dibandingkan dengan panggilan muazzin yang notabene adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah riwayat menjelaskan salah seorang sahabat yang bernama Ummi Maktum, ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang buta. Saya ini adalah seorang tua. Rumahku jauh dari masjid. Hal tajidu li rukhsatan an usalliya fil bait? Apakah ada keringanan bagi saya untuk salat di rumah ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah ketika itu? "Hal sami'tan nida? Apakah kamu dengarkan panggilan azan?" "Na'am sami'tun nida," kata Ummi Maktum. "Kalau begitu," kata Rasulullah, "la ajidu laka rukhsatan an tusalliya fil bait." Tidak ada keringanan bagimu untuk salat di rumah, wahai Ummi Maktum. Seorang buta, seorang tua, rumahnya jauh dari masjid. Kita yang bertetangga dengan masjid kadang tidak sempat melaksanakan ibadah berjamaah dengan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian yang terakhir, wa ulama'uhum syarrun tahta min adimis sama takhrujul fitan wa fihim ta'un. Ulama-ulama ketika itu adalah makhluk-makhluk tercelek, di mana dari mulutnya keluar fitnah-fitnah, fatwa-fatwa yang bisa membingungkan umat. Tidak lama lagi kita akan mendengarkan perdebatan di antara ayat-ayat Al-Quran di kalangan para pendukung calon-calon presiden. Mereka akan berusaha mencari ayat-ayat yang bisa melegitimasi, membenarkan calonnya. Sekalipun mungkin dalam hati nuraninya bertentangan, tapi karena adanya kepentingan tertentu, dia akan berusaha menjustifikasi idolanya, calonnya untuk membenarkan tindakannya. Saya kira kita sebagai umat Islam tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling menghina, saling memfitnah, saling mencaci maki hanya karena kita mendukung satu calon lalu menjelekkan calon yang lain. Mari kita melakukan salat istikharah, kita meminta petunjuk kepada Allah, mana yang terbaik menurutmu ya Allah yang akan memimpin bangsa kami beberapa tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi